Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus, dan salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik. Orang berbicara tentang segala sesuatu yang mewarnai dunia kita saat ini, kerusakan lingkungan hidup, wabah penyakit, ya bahkan penyakit-penyakit baru juga muncul, peperangan. Kita bisa melihat semua sebagai tanda-tanda di mana situasi hidup umat manusia memprihatinkan. Dan banyak pengkhotbah kemudian berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Inilah tandanya bahwa kiamat akan segera tiba. Tetapi siapa yang tahu mengenai hal itu? Tidak seorang pun yang tahu. Mari kita mengambil waktu sejenak di hari ini saat mendengarkan kembali bacaan Injil, bahwa tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Putra pun tidak. Hanya Bapa saja. Jadi jangan mendahului kehendak Tuhan. Tetapi daripada kita bicara mengenai akhir dunia yang tidak kita ketahui kapan, saya mengundang Anda untuk berbicara mengenai akhir dari dunia saya dan akhir dari dunia Anda. Yang saya maksud adalah akhir dari kehidupan kita masing-masing. Setiap orang pasti akan mengalami saat itu. Entah kapan, tidak seorang pun yang tahu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, yang paling mendasar, apakah kita siap menghadapi hari itu? Jika hari itu tiba, apakah kita telah cukup baik mempersiapkan diri? Bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita poin yang pertama adalah, semua itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu dan kapan. Tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap manusia, sekali lagi setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tentang hidupnya di hadapan Allah. Dan itu diungkapkan oleh Yesus dengan mengatakan, kalau ada dua orang di atas tempat tidur, yang satu akan diambil, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua wanita yang lagi menggiling tepung, yang satu akan diambil, yang lain akan ditinggalkan. Maksudnya adalah, setiap pribadi, sekali lagi, akan berhadapan dengan pengadilan ilahi. Kita tidak bisa mengatasnamakan orang lain. Kita masing-masing punya tanggung jawab atas hidup kita. Maka, jika kita mau memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah, mari setiap hari mengisi waktu Anda dan agenda Anda untuk kebaikan demi kebaikan yang bisa kita persembahkan selagi kita masih diberikan nafas kehidupan. Lalu mengapa kita harus menjadi pelaku perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Mengapa kita menjadi orang-orang yang tidak saling mengasihi? Mari mohon kekuatan terang Roh Kudus untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, agar kita bisa berjalan dalam kehidupan ini dengan arah yang benar. Maka kita mohon berkat-Nya untuk menyertai dan membimbing kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.